making disciples, transforming lives. Shalom Bapak Ibu semua. Saya secara khusus bersyukur sekali kepada Tuhan bisa adakan worship night seperti ini. Ini adalah worship night perdana di kota Cirebon. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, dari lagu penyembahan pertama sampai lagu penyembahan terakhir, saya betul-betul terhanyut. Dan ini bukan omong kosong. Saya tahu kalau ketika kita menyembah Tuhan dan tidak ada hadiratnya, maksudnya penyembahan kita itu kering kerontang, saya bisa rasakan. Tapi hari ini, dari lagu-lagu yang kita nyanyikan, saya betul-betul merasakan hadiratnya. Saya betul-betul rasakan ada sesuatu, bahkan memang ini bukan ukuran, kita bisa rasakan merinding dan ada merasa kayak ada aliran, tapi dari setiap lagu yang ada, saya betul-betul rasakan itu. Berapa banyak di antara Anda hari ini juga merasakannya? Itulah hadirat Allah, saudara. Dan hadirat Allah atau tingkat penyembahan seperti ini, itu sudah mulai jarang di gereja. Bahkan bisa jadi ada gereja yang sudah mulai puas dengan sebuah kenyataan bahwa Tuhan kan hadir. Tuhan kan maha hadir. Betul, Tuhan itu maha hadir. Tapi ada sebuah kehadiran Allah yang lebih daripada sekedar kemahahadiran. Itulah yang perlu kita kejar di dalam ibadah-ibadah kita. Katakan amin. Karena firman-Nya berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku menyatakan diriku. Di situ bukan hadirat Allah yang maha hadir, tapi ini adalah hadirat Tuhan yang dimanifestasikan. Itu adalah hadirat Tuhan yang bahkan kita itu seringkali bisa rasakan damai sejahteranya di hati. Betul-betul memenuhi jiwa kita. Bahkan hadirat Tuhan yang seperti ini kadangkala juga bisa ditangkap oleh panca indera kita. Ada sukacita dan damai sejahtera di dalam jiwa kita, tapi termasuk saudara, ada hadirat Allah yang kita itu bisa rasakan secara fisik. Itu seperti mengalir. Beberapa di antara saudara seperti kayak ada aliran yang saya nggak bisa menjelaskannya. Beberapa itu seperti namanya hadirat Tuhan. Memang bukan ukurannya fisik, tapi ada sesuatu yang lebih daripada sekedar Allah maha hadir. Dia menyatakan dirinya. Katakan amin. Dan hadirat itu saya rasakan di sini ketika kita menyembah Tuhan. Itu membuktikan bahwa Anda betul-betul menyembah Tuhan. Karena kalau Anda datang hari ini cari entertainment, maka kering kerontang, Anda hanya dapatkan hiburan. Makanya para pemuji dan penyembah hari ini tidak ada satupun mereka itu datang memuji menyembah itu dengan attitude, lihatlah saya bagaimana saya perform. No. Kalau seperti itu para pelayan Tuhan gak akan ada aliran yang mengalir. Termasuk jemaat. Kalau ada orang-orang Kristen, anak Tuhan datang dalam sebuah penyembahan seperti ini, yang Anda lihat adalah manusia, atau artis atau hamba Tuhan, lalu Anda mulai kehilangan fokus untuk menyembah kepada Tuhan, disitulah sekalipun Anda menyembah, tapi tidak akan ada aliran di mana Tuhan itu bertahta di atas pujian umatnya. Penyembahan seperti ini harus kita budidayakan di dalam gereja. Katakan amin. Nah itulah sebabnya hari ini Bapak Ibu, saya akan memberikan firman Tuhan, saya memberikan judul Heart of Worship. Atau hati yang menyembah. Tahukah saudara, setiap manusia, sejak manusia diciptakan, manusia itu diciptakan dengan sebuah naluri, dengan sebuah kecenderungan atau dengan sebuah keinginan atau kemampuan untuk menyembah. Tidak ada seorang pun di tempat ini yang perlu sebetulnya ikut les-lesan menyembah, nggak ada. Anda nggak perlu ikut training penyembahan, itu nggak perlu. Karena kita ini diciptakan dengan naluri atau kemampuan kecenderungan untuk menyembah.
kita semua ini nggak perlu diajarin menyembah. Kita semua ini punya naluri untuk menyembah. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita untuk menyembah. Katakan amin. Tapi sayangnya demikian. Saudara, sayangnya banyak orang itu salah arah di dalam menyembah. Tahukah saudara, di dalam hati kita itu ada sebuah altar. Entahkah kita ini meletakkan di atas altar itu sebuah tahta, yang bertahta di hati kita itu, entahkah itu Tuhan atau sesuatu yang lain. Karena kita ini membutuhkan seseorang atau sesuatu untuk kita sembah, karena kita ini punya naluri untuk menyembah. Itulah sebabnya semenjak manusia jatuh dalam dosa, manusia mulai mengisi tahta hatinya atau altar hatinya itu dengan segala sesuatu yang bukan Tuhan, tapi dijadikan Tuhan. Entahkah dia itu menyembah benda-benda, contoh patung, atau menyembah pohon, atau menyembah benda-benda yang dianggap itu keramat, atau sesuatu yang bukan benda. Entahkah itu menyembah kekayaan atau uang, kekuasaan, atau bahkan sesuatu yang di alam roh seperti menyembah setan atau menyembah kuasa gelap dan lain sebagainya. Intinya manusia itu akan meletakkan sesuatu dalam hatinya sebagai objek atau sesuatu yang akan disembah. Karena manusia kecenderungannya adalah menyembah. Nah, disinilah banyak orang itu mengisi sesuatu, mereka itu menyembah sesuatu yang bukan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa sepanjang manusia itu mencari atau mengisi hidupnya dengan sesuatu yang dia sembah, kenapa tidak mendatangkan kepuasan dan damai sejahtera? Karena memang hanya Tuhan itu mendesain hanya satu pribadi yang seharusnya kita sembah dan bertata di hati kita, yaitu Tuhan sendiri. Ketika Tuhan bukanlah menjadi pribadi yang kita sembah dalam kehidupan kita, disitulah saudara, apapun yang Anda sembah, apapun yang Anda kejar, hasilnya itu tidak mendatangkan damai sejahtera dan kepuasan. Tapi hari ini Anda harus tahu, setiap kita itu punya kecenderungan untuk menyembah. Katakan amin. Coba tengok kanan kiri, katakan begini, Anda itu punya naluri untuk menyembah. Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Allah, kira-kira apa sih hati yang menyembah itu apa sih? Konkretnya hati yang menyembah itu seperti apa? Mari kita buka sebuah ayat terkenal di dalam kitab Yohanes pasal 4. Kita baca mulai ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Yohanes pasal yang keempat, kita baca mulai ayat 19 sampai 24. Yang sudah ketemu katakan amin. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Paling tidak ada 3 poin atau 3 hal yang kita bisa tarik dari ayat-ayat firman Tuhan. 3 kebenaran tentang hati menyembah. Yang pertama, catat baik-baik. Hati yang menyembah itu adalah
hati yang taat, katakan taat. Saya coba jelaskan begini. Perempuan ini berkata, Tuhan nyata benar bahwa engkau adalah seorang nabi. Lalu perempuan ini melanjutkan dengan sebuah pertanyaan, dengan sebuah pernyataan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ingat perempuan ini adalah orang Samaria. Orang Samaria itu tidak bergaul dengan orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap orang Samaria itu kelas 2. Itulah sebabnya orang Samaria itu punya gunung tersendiri di mana orang itu menyembah. Sementara orang Yahudi menyembah di bait suci yang ada di Yerusalem. Lalu perempuan ini berkata, nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Sedangkan engkau berkata, Yerusalemlah tempat orang menyembah. Coba lihat kata-kata Yesus. Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba. Bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, juga bukan di Yerusalem. Yesus mengcounter pernyataan itu dengan sebuah kebenaran. Bahwa akan tiba saatnya bahwa penyembahan itu bukan soal tempat. Penyembahan itu bukan soal engkau menyembah di atas gunung ini atau menyembah di bait suci di Yerusalem. Penyembahan itu tidak sesempit Anda datang di gereja menyanyikan lagu. Yes, itu adalah ekspresi dari penyembahan. Tapi itu bukan esensi penyembahan. Menyanyikan lagu, Anda menyembah di dalam sebuah gedung gereja. Yes, itu adalah ekspresi menyembah. Tapi esensi penyembahan itu bukanlah soal tempat. Lalu apa esensi dari penyembahan? Coba lihat, kenapa sih perempuan itu berkata menyembah itu di atas gunung? Why? Ada apa di atas gunung? Kalau Anda tarik sejarah, saudara, sebetulnya itu adalah ada sangkut pautnya dengan penyembahan yang dilakukan oleh Abraham. Katakan Abraham. Satu kali Abraham itu mendengar suara Tuhan. Naiklah ke atas gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bawalah anak yang engkau kasihi. Siapakah dia? Ishak. Dan persembahkanlah anak itu di atas gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, apa yang terjadi? Abraham tidak menundanya sama sekali. Pagi-pagi buta dia langsung berjalan membawa Ishak anaknya ke gunung yang Tuhan akan katakan. Lalu ketika sampai di lereng gunung itu, di kaki gunung itu, Abraham berkata kepada bujangnya, tinggallah di sini sebab aku dan anakku akan pergi sembahyang. Katakan sembahyang. Di dalam terjemahan bahasa Inggris pakai kata worship. Itulah kata pertama di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Itulah kata worship pertama yang tercatat. Itu di dalam Kejadian 22. Kami mau sembahyang. Kami mau menyembah. Menurut Bapak Ibu Saudara, Abraham di situ apakah mengadakan worship night seperti ini? Apakah Abraham membawa gitar lalu memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan Ishak di atas gunung? No. Apa yang terjadi di situ? Abraham mempersembahkan anak yang paling dia kasihi. Itu adalah anak perjanjian yang dia tunggu-tunggu belasan tahun. Ternyata Tuhan minta untuk dia dipersembahkan. Dan Abraham 100% mentaatinya. Bapak Ibu, esensi penyembahan itu bukan bicara soal Anda menyanyikan lagu. Atau bahkan esensi penyembahan itu tidak bicara soal tempat. Tapi esensi dari penyembahan, kenapa kok perempuan itu berkata, kami menyembah di atas gunung ini. Ada apa sih di atas gunung itu? Ternyata di atas gunung itu
bapak iman mereka namanya Abraham menunjukkan sebuah esensi dari penyembahan, yaitu ketaatan yang mutlak kepada Tuhan. Katakan amin. Jadi kemanapun Anda pergi, kemanapun kakimu melangkah, hati yang menyembah itu adalah hati yang taat mutlak kepada Tuhan. Disinilah biasanya hati kita ini akan diuji. Apakah Tuhan betul-betul menjadi Tuhan dalam hati kita? Apakah Tuhan itu betul-betul ada di atas tahta hati kita atau tidak? Makanya ujian bagi Abraham itu apa, saudara? Diminta sesuatu yang paling berharga di dalam hatinya yang bisa menyaingi Tuhan. Siapakah dia? Ishak. Dari waktu ke waktu Tuhan itu melihat apakah hati kita itu Tuhan sudah lengser di situ. Apakah yang paling kita cinta, apakah yang paling kita kejar, apa yang paling kita cari, itu sudah bukan lagi Tuhan. Bagaimana cara mengujinya? Biasanya Tuhan akan memberikan perintah untuk kita taati. Ketika kita taat, di situ loh Tuhan mendapati bahwa Dia masih bertahta di hati kita. Katakan amin. Itulah esensi penyembahan, Bapak Ibu. Sehingga kemanapun Anda pergi, kemanapun Anda melangkah, saudara itu seperti menggenapi firman Tuhan di Roma. Apa ibadah kita sejati? Yaitu kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan. Kemanapun kita melangkah, kita itu mentaati Tuhan dan itulah penyembahan kita. Itulah ibadah kita yang sejati. Bukan bicara soal kita datang dalam sebuah gedung lalu menyembah. No, di tempat kerja pun kalau Anda mentaati Tuhan, Anda sedang menyembah Tuhan. Kemanapun Anda melangkah, ketika ada perintah, dan Anda mendahulukan dan memprioritaskan Tuhan, Anda sedang menyembah, katakan amin. Jadi ini bukan bicara soal Anda ke gedung lalu Anda melakukan sebuah penyembahan. Yes, itu penyembahan, itu ekspresi penyembahan, tapi esensinya adalah hatimu. Di hatimu terdapat Tuhan yang bertahta sebagai Tuhan. Dan itu dibuktikan lewat ketaatan kita, katakan amin. Dari waktu ke waktu, Tuhan itu akan menguji hati kita, Bapak Ibu. Pertama kali saya bertobat, Tuhan minta saya meninggalkan hal-hal yang saya anggap berharga. Sesuatu yang saya anggap itu berharga. Saya harus meninggalkan teman-teman saya yang saya tahu kalau saya tetap berteman sama mereka, saya mungkin gak akan ada di titik ini. Saya akan terus terjerumus dalam dosa. Karena waktu itu bagi saya pertemanan saya itulah yang berharga. Mungkin beberapa di antara saudara harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, bahkan kebiasaan-kebiasaan berdosa, yang selama ini itulah sesuatu yang berharga di hidupmu. Itu berharga, Anda sulit tinggalkan itu. Beberapa itu adalah dosa. Kenapa dosa itu sulit kita tinggalkan? Karena kita masih sayang. Karena kita masih menyukai dosa itu. Kita masih menikmatinya sehingga kita gak mau meninggalkannya sementara. Kalau kita gak meninggalkannya maka Tuhan tidak pernah bertahta dalam hati kita. Tapi hal-hal tertentu itu. Bagi beberapa orang, saudara, mungkin itu adalah dosa, kebiasaan. Yang pasti sesuatu yang berharga yang bisa menyaingi Tuhan dalam hidup kita. Seringkali Tuhan akan minta itu. Supaya Tuhan memastikan bahwa Dialah yang bertata dalam hati kita. Katakan amin. Itulah esensi penyembahan Bapak Ibu. Bukan soal menyembah di Yerusalem atau di atas gunung. Ini bukan soal tempat. Tapi soal hati yang taat. Lalu apa selanjutnya? Dikatakan begini. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yang kedua, hati yang menyembah itu adalah hati yang mendekat. Katakan mendekat.
Firman Tuhan di kitab Matius pernah ngomong begini. Percuma bangsa ini beribadah kepadaku. Katakan percuma. Kenapa? Karena ia memuliakan aku hanya dengan bibir saja. Tapi hatinya jauh daripadaku. Katakan hatinya jauh. Saudara, kalau Anda menyembah Tuhan tapi hatimu bukan hati yang mencari dan merindukan Tuhan, maka itu hanyalah sebuah ritual. Itu hanyalah sebuah ritual agamawi yang kosong. Karena apa? Karena penyembahan itu menuntut pengenalan. Makanya dikatakan kamu menyembah apa yang kamu gak kenal. Tapi kami menyembah siapa yang kami kenal. Dengan kata lain, saudara, penyembahan itu baru bisa dikatakan penyembahan. Ketika di dalamnya, saudara, Anda bukan sekedar menyembah, tapi hatimu itu mendekat kepadanya. Katakan amin. Hati orang bisa nggak menjauh? Bisa. Kita bisa ke gereja tapi hati kita menjauh. Semua itu dimulai dari hati. Katakan amin. Nah, saudara, saya mau tanya sama saudara. Kira-kira, kenapa sih kok Tuhan itu menciptakan manusia? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau mau dipikir-pikir, Tuhan itu butuh manusia nggak? Tuhan itu nggak butuh kita sebetulnya. Tuhan bisa kerjakan semuanya sendiri. Apakah Tuhan kesepian? No. Hakikat Allah kita itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya ini esa. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi hakikatnya ketiganya adalah satu, bukan tiga. Tiga tapi hakikatnya satu kesatuan. Dengan kata lain, Tuhan tidak kesepian. Lalu lantas kenapa manusia diciptakan? Kalau Tuhan gak kesepian dan Tuhan gak butuh manusia. Sederhana. Tuhan itu mengejar sesuatu. Apa yang Tuhan kejar? Ternyata Tuhan itu menciptakan manusia supaya manusia itu dijadikan objek kasih sayang. Tuhan itu ingin mencurahkan kasihnya kepada siapa lagi? Kalau kepada ciptaan yang diciptakan serupa dan segambar dengan dia, yaitu manusia. Itu sama seperti beberapa di antara saudara. Kenapa sih Anda pelihara anjing? Anda pelihara kelinci? Atau pelihara binatang peliharaan di rumah saudara? Saudara, tujuannya adalah supaya Anda bisa mencurahkan kasih sayang kan kepada binatang-binatang peliharaan itu. Kita ini bukan binatang peliharaan. Saya nggak ngomong begitu. Dan Anda tahu, ternyata Tuhan letakkan manusia itu di dalam sebuah taman. Pertanyaan berikutnya, kenapa sih kok Tuhan pakai ciptakan ada pohon terlarang, buah pengetahuan baik dan jahat? Kenapa coba? Di situ mungkin ada 1000 jenis, mungkin ya, bisa jadi lebih. Ada 1000 jenis pohon dengan buah-buahan. Tapi kenapa sih kok Tuhan itu ciptakan ada satu buah yang dilarang? Apa yang Tuhan cari? Dengarkan baik-baik. Cinta itu bukanlah cinta sejati kalau nggak ada kesempatan untuk tidak mencintai. Ketaatan itu bukanlah menjadi ketaatan sejati kalau nggak ada kesempatan untuk tidak taat. Tuhan kasih ada satu pohon yang dilarang supaya Tuhan itu mengetahui apakah manusia itu betul-betul cinta kepadanya atau kalau nggak ada satu pohon itu, manusia nggak punya kesempatan untuk berbuat dosa. Manusia nggak punya kesempatan untuk memberontak. Jadi ya mau nggak mau ya harus taat karena memang nggak ada sesuatu yang menjadi alasan untuk tidak taat. Betul atau betul? Tuhan kasih satu pohon itu untuk mengetahui apakah manusia itu betul-betul cinta dan taat kepadanya. Dan kita tahu manusia gagal. Manusia memilih untuk memberontak. Tidak taat. Tapi coba lihat.
Apa yang Tuhan perjuangkan setelah manusia itu gagal? Sederhana, satu itulah yang dia kejar. Dia rela turun ke muka bumi demi memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Berarti yang Tuhan kejar itu apa sih saudara? Hubungan. Katakan amin. Dari awal waktu dia ciptakan manusia padahal dia gak butuh. Dia cari hubungan supaya lewat hubungan itu dia curahkan kasihnya kepada manusia. Bahkan setelah manusia gagal pun dia sendiri yang bayar dosa manusia itu. Supaya apa? Dia bisa punya hubungan lagi dengan manusia. Berarti yang Tuhan kejar itu cuma satu. Persekutuan dan hubungan. Ada amin. Itulah sebabnya penyembahan itu adalah tidak boleh sekedar lip service lalu tapi hatinya itu jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Karena di dalam penyembahan itu sebetulnya Anda sedang bersekutu dengan Tuhan. Kalau tidak ada persekutuan dengan Tuhan, yang berujung Anda semakin kenal Tuhan, maka penyembahanmu itu dikatakan percuma, kata Alkitab. Percuma dia beribadah karena ia memuliakan aku hanya dengan bibir, tapi hatinya nggak ada di situ. Hatinya tidak mengejar pribadi Tuhan. Itulah yang Tuhan kejar. Pengenalan, persekutuan. Katakan amin. Saudara, kalau Anda menyembah tanpa persekutuan, tanpa pengenalan, itu namanya liturgi. Itu namanya ritual. Dan itu akan memberatkan saudara. Makanya kenapa ada banyak orang ke gereja, itu jadi seperti beban berat. Aduh penyembahan lagi, aduh liturgi lagi, aduh begini. Karena apa? Karena dia menyembah tanpa persekutuan dengan Tuhan. Maka itu hanya menjadi liturgi, menjadi beban berat dalam hidupnya. No. Kalau ujungnya kita itu merindukan Tuhan, kalau ujung dari penyembahan kita itu adalah kita rindu mengenal Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan, maka penyembahan akan menjadi sesuatu yang menyenangkan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Hari ini, saudara menyembah karena apa? Ada beberapa orang menyembah itu karena takut tidak diberkati. Sayangku, kita perlu ke gereja. Kalau perlu ke gereja itu 2 kali ibadah. GMS Cirebon berapa kali ibadah? Umumnya cuma 2. Sebentar lagi doakan 3 kali ibadah umum. Ada amin? Kita ibadah 2 kali. Kenapa sayangku? Kita harus menyembah Tuhan. Karena kalau kita gak menyembah Tuhan, kalau kita gak beribadah, nanti kita buka toko, tokonya gak diberkati. Saudara, Anda menyembah karena apa? Takut gak diberkati? Atau takut kena kutuk? Ada beberapa orang ke gereja, tapi dia ke gereja tidak mencari persekutuan, tapi karena dia takut nanti dihukum Tuhan. Saudara, ini adalah motivasi yang betul-betul salah, saudara. Itulah sebabnya kenapa Anda ke gereja itu jadi sesuatu yang berat. Itu menjadi sebuah ritual yang memberatkan, jadi beban karena Anda salah arah motivasinya. Katakan amin. Ada 3 orang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja Nebukadnezar mengeluarkan sebuah perintah. Demi supaya hidupmu itu berlangsung. Demi engkau bisa merasakan makanan enak. Demi supaya engkau bisa mendengarkan bunyi-bunyian atau musik. Demi saudara itu bisa menikmati hidup. Kalau masih mau hidup, engkau harus menyembah patung Nebukadnezar yang didirikan. Kalau tidak, engkau akan mati. Masuk ke dalam dapur api. Apa jawab Sadrak, Mesak, dan Abednego? Dia jawab begini, asal Tuanku mengerti. Asal Tuanku tahu bahwa kami tidak akan sekali-kali sujud kepada patung yang Tuhan dirikan. Kami percaya kalau Tuhanku itu sanggup dan kalau dia mau dia akan bebaskan kami. Tapi sekalipun tidak, coba perhatikan, sekalipun tidak, kami tidak akan sujud menyembah kepada patung. Itu adalah statement apa saudara? Berarti penyembahan
Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Tuhan itu bukan berdasar atas apa yang Tuhan bisa lakukan atau tidak bisa lakukan. Tapi penyembahannya itu berasal karena pengenalan kepada Tuhan. Karena pengenalan Allah yang kuat itu menyebabkan dia menolak sekalipun Tuhan gak tolong pun kami tidak akan sujud menyembah. Halo, amin. Makanya Anda perlu pelihara hati seperti ini Bapak Ibu. Anda menyembah bukan karena Anda bisa dapatkan sesuatu dari Tuhan. Anda menyembah karena kerinduan tertinggimu adalah engkau ingin mengenal Tuhan. Katakan amin. Saudara, orang yang punya hati menyembah biasanya kalau orang hatinya motivasinya itu murni, hatinya itu menyembah, sekalipun dia punya, kalaupun misalnya dia itu punya kebutuhan, dia akan diposisikan di dalam posisi iman. Saya mau kasih contoh. Saudara tahu kepala rumah ibadat Yairus? Di tengah semua orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat atau ahli-ahli agama, orang-orang Yahudi, semuanya menentang Yesus. Tapi kepala rumah ibadat ini justru datang langsung tersungkur di depan kaki Yesus. Di depan umum, saudara. Itu resikonya besar. Tapi kenapa dia lakukan itu? Karena hatinya itu adalah hati yang menyembah. Katakan amin. Ketika dia punya hati yang menyembah, coba lihat, dia punya sikap hati yang benar. Berarti dia akan masuk atau diposisikan di dalam posisi iman. Coba lihat ya, ketika dia minta tolong anakku sekarat, Yesus kan berkata, siap, aku akan pergi. Sementara berjalan, di tengah jalan ternyata ada seorang wanita pendaran menjamah jubah Yesus. Gara-gara itu Yesus berhenti lalu tanya, siapa yang jamah aku? Saudara tahu kan kisahnya? Lalu perempuan itu gemetar dan takut. Kenapa kok gemetar dan takut? Karena dia takut sama siapa? Kepala rumah ibadat ini. Karena orang yang lagi pendarahan itu tidak boleh jalan di depan umum. Apalagi berdesak-desakan. Itu hukumannya dirajam mati. Apalagi di sini ada pemuka agama, kepala rumah ibadat agama Yahudi. Makanya dia takut, tapi dia tulus, akhirnya dia ceritakan kesaksian hidupnya. Kesaksiannya sampai dia sembuh. Berarti itu membutuhkan waktu, betul nggak? Coba lihat respon kepala rumah ibadat Yairus. Responnya marah sama Tuhan? Kecewa sama Tuhan? Tuhan, ini sudah urgent tapi engkau kok masih berlambat-lambat. Keburu anakku mati. Orang kalau hatinya itu bukan hati yang menyembah. Dia itu mendatangi Tuhan itu dengan sikap begini loh. Tuhan, aku ini sudah jadi anak Tuhan. Bahkan aku pelayanan. Kenapa kok aku tertimpa masalah? Lalu dia menjadi marah, lalu dia menuntut Tuhan, engkau harus lakukan sesuatu. Dia menyalahkan Tuhan penyebab dari kenapa dia izinkan masalah terjadi. Lalu dia menghampiri Tuhan dengan sikap, Tuhan, engkau harus lakukan sesuatu, kalau engkau gak lakukan sesuatu, aku kecewa. Saudara, hati seperti itu bukan hati menyembah. Dan biasanya orang yang seperti ini, dia gak akan melihat mujizat biasanya. Karena hatinya itu di posisi yang salah. Dia merasa bahwa Tuhan, dia merasa berhak untuk menerima pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan gak memberikan apa yang dia inginkan, dia siap-siap untuk meninggalkan Tuhan. Karena apa? Dasar hatinya bukan hati yang menyembah. Beda dengan kepala rumah ibadat, dia tersungkur. Halo, amin. Lalu apa yang terjadi? Setelah Yesus mendengarkan kesaksian perempuan itu, dia jalan, ternyata ada utusan dari anggota keluarganya itu datang memberikan kabar, sudah gak perlu menyusahkan guru karena anakmu sudah mati. Tertulis gak? Dia meludahi Yesus lalu kecewa. Marah kepada Yesus gara-gara Yesus kelamaan. Ada tertulis begitu? Sama sekali enggak. Dia sama sekali walaupun dia enggak mendapatkan, dia itu pengen anaknya hidup. Tapi gara-gara Yesus berlambat-lambat, anaknya mati. Orang kalau dasar hatinya bukan hati yang menyembah, dia langsung marah dan kecewa.
Karena apa? Karena dia pikir, saudara, penyembahan itu alat tukar untuk dia mendapatkan sesuatu. Itu namanya transaksi. Tuhan, aku menyembah ya, Tuhan tolong aku. Tuhan, aku rajin ke gereja ya, Tuhan berkati tokoku. Tuhan, aku Aku pelayanan ya Tuhan. Maka Tuhan harus melindungi aku. Dengan kata lain, kalau Tuhan nggak melakukannya, kalau apa yang Anda harapkan itu nggak terjadi, Anda tidak akan melayani lagi, Anda tidak akan menyembah lagi, Anda tidak akan ke gereja lagi. Betul atau betul? Nah, itu namanya transaksi. Itu bukanlah hati penyembahan. Itu bukan hati yang menyembah. Saudara, transaksi itu begini loh, Anda menyembah Tuhan karena apa yang Tuhan bisa lakukan atau Tuhan nggak bisa lakukan. No, hati penyembah itu menyembah Tuhan bukan karena apa yang Tuhan bisa lakukan atau tidak. Tapi dia menyembah karena dia rindu bersekutu dan mengenal Tuhan. Katakan amin. Dia nggak marah, posisi hatinya, sikap hatinya tetap jernih. Makanya Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Mudah untuk dia percaya. Tapi coba kalau hatimu sudah kecewa. Jangan takut, percaya aja. Pasti sinis. Pasti bawaannya kecewa sama Tuhan. Gak bisa lagi beriman, betul gak? Akhirnya apa yang terjadi sampai di rumah. Memang kenyataan bahwa anak itu sudah mati. Tapi orang yang punya hati menyembah. Hatinya tidak jatuh di dalam tawar hati, kekecewaan atau kemarahan. Justru dia berada dalam posisi yang benar. Mudah sekali untuk dia percaya sekalipun situasinya sulit. Di ujungnya Yesus membangkitkan anaknya itu. Dia berkata, bangunlah. Saudara pernah bangunin orang lagi tidur? Pernah bangunin anak saudara lagi tidur siang bangun? Bangun, simpel enggak? Yesus membangunkan anaknya itu, sesederhana itu. Bangunlah. Lalu matanya melek. Mujizat terjadi. Katakan amin. Ada satu contoh lagi. Seorang perempuan Kanaan, bukan Samaria. Perempuan dari Siro Fenisia. Anaknya kerasukan roh jahat, dia datang kepada Yesus. Coba lihat. Nanti Anda cek ya di dalam Alkitab. Dia tersungkur di kaki Yesus. Lalu berkata, anak Daud, kasihanilah aku. Dari mana kita tahu perempuan ini punya hati menyembah? Yesus jawab begini, tidak patut memberikan roti kepada anjing. Tapi roti ini patut diberikan kepada siapa? Anak. Dengan kata lain, Yesus itu menolak perempuan ini. Coba lihat, kalau Anda baca di dalam Alkitab, perempuan ini gak marah, gak kecewa. Tapi perempuan ini malah menyembah Tuhan. Setelah perempuan ini menyembah, 2 kali Yesus menolaknya. Gak patut memberikan ini. Aku hanya diutus kepada domba-domba Israel. Coba lihat, sudah menyembah tapi tidak terjadi mujizat. Lalu apa yang terjadi? Lalu dia ucapkan sebuah kata-kata keluar dari hatinya. Dia ngomong begini, benar Tuanku. Namun demikian, anjing pun masih makan dari remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Oh, Tuhan langsung kagum, lihat sikap hatinya. Lalu Tuhan berkata, Yesus berkata, karena kata-katamu itu, anakmu sembuh. Pergilah, jadilah sesuai imanmu. Lalu Tuhan heran melihat iman sebesar ini kok gak dijumpai. Kenapa pertanyaannya? Kenapa kok dia gak kecewa? Kenapa kok dia gak tinggalkan Yesus? Kenapa kok gak dia sumpai Yesus? Ditolak dengan gak patut kasih roti yang seharusnya buat anak dikasih ke anjing. Saudara, di titik ini biasanya banyak orang sudah meninggalkan Tuhan. Udah gak usah Tuhan-Tuhanan. Kalau dia pelayanan di gereja, ya, misalnya saudara melayani di sini, Anda butuh didoakan. Misalnya minta didoakan oleh Pastor Thomas, tapi ditolak sama Asyir karena Pastor Thomasnya itu sibuk.
Orang kalau hatinya sudah nggak benar, emangnya gereja cuma di sini? Betul atau betul? Hatinya udah salah. Perempuan ini ditolak sama Yesus, masih menyembah dan masih berkata, "Ya benar Tuhan, apa yang kau katakan benar." Tapi sekalipun demikian, anjing pun makan remah-remah dari meja tuannya. Itu namanya sikap hati seorang penyembah. Dia menyembah bukan karena apa yang dia bisa dapat, kalaupun dia nggak dapat pun, dia tetap menyembah seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Aku sekali-kali nggak akan nyembah patung, sekalipun aku nggak ditolong sama Tuhan. Justru hati yang seperti ini akan diposisikan untuk menerima mujizat. Halo, amin. Tapi justru hati kita, kalau hati kita salah, kita cari bukan karena siapa Tuhan bagi kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan. Biasanya di situ kita kecentok, kesandung, saudara. Kalau kita nggak dapatkan apa yang kita harapkan. Makanya penting untuk kita pelihara hati penyembah. Hati seorang penyembah, orientasinya adalah mengenal Dia, mengejar Dia, mencari Dia. Yang dia targetkan itu adalah persekutuan, bukan jawaban doa ataupun mujizat. Tapi sekalipun demikian, orang yang punya hati seperti ini, biasanya akan diposisikan untuk menerima mujizat. Ada amin? Yang ketiga, yang terakhir, saya akan tutup dengan ini. Coba kita baca. Tetapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya? Menyembah dalam roh dan kebenaran itu apa maksudnya? Yang pertama dulu, menyembah dalam roh itu maksudnya begini loh. Sesederhana ini, penyembahan yang Anda ekspresikan itu harus lahir dari hati. Dengan kata lain, penyembahan itu sesuatu yang dari dalam keluar. Ketika Anda ekspresikan penyembahan Anda, pastikan penyembahan itu keluar dari hatimu. Sesederhana itu. Makanya Bapak Ibu, kita nggak boleh menjudge orang hanya dari ekspresi orang menyembah. Saya kasih contoh misalnya. Orang Kristen itu punya banyak aliran. Kita nggak bisa berkata bahwa, menyembah kok begitu sih? Pakai bersujud-bersujud, pakai nangis-nangis, pakai angkat tangan, pakai tepuk tangan. Karena itu semua hanyalah ekspresi. Karena di mata Tuhan, kalau itu keluar dari hatinya, yang menemukan ekspresi dalam bentuk tindakan luar, itulah penyembahan. Katakan amin. Makanya jangan gampang-gampang judging orang. Sebaliknya juga sama. Anda orang yang terbiasa menyembah Tuhan itu lompat-lompat, tepuk tangan sama berlutut atau nangis, ngelihat orang yang model penyembahannya itu kaku. Kalau angkat tangan setengah tiang. Lalu Anda judge, menyembah kok begitu. Anda nggak bisa judge loh. Kalau yang dia lakukan itu berasal dari hatinya, itu penyembahan di mata Tuhan. Katakan amin. Kok menyembah kok kayak mengikuti ibadah pemakaman. Nggak boleh Anda judge orang. Karena apapun yang dia lakukan, kalau dia betul-betul menyembah Tuhan itu lahir dari hatinya, itu penyembahan di mata Tuhan. Jadi apapun yang kita nyanyikan, apapun yang kita lakukan, Anda berlutut, Anda melompat, Anda bertepuk tangan, pastikan itu semua bukan karena show. Bukan karena pertunjukan. Katakan amin. Tapi karena memang Anda betul-betul truly melakukannya dari hati. Makanya poin yang ketiga saya berikan, hati menyembah itu adalah hati yang tulus. Ada amin. Lalu dalam kebenaran itu maksudnya apa? Dari bahasa aslinya kata kebenaran itu berarti tidak tersembunyi atau tidak menyembunyikan. Berarti penyembahan Anda itu haruslah bukan pura-pura.
Katakan amin. Tidak boleh pura-pura. Tidak boleh cuman acting. Tidak boleh cuman bermain drama. Tapi penyembahan Anda itu semua apa yang Anda lakukan. Anda mau berteriak, bersorak-sorai, berlutut, bersujud, menangis. Semua itu haruslah sejati genuine dari hatimu. Dan Anda tidak berpura-pura. Ada amin. Karena penyembahan itu bukan pertunjukan entertainment. Kata kebenaran ini juga berarti Anda menyembah harus sesuai dengan kebenaran dari firman Allah. Anda harus hidup di dalam kebenaran. Jangan keluar dari apa yang tertulis. Nah, sometimes sayangnya kita menyembah itu tidak lagi dalam roh dan kebenaran. Bisa dilihat dari mana? Coba berapa banyak di antara Anda menyembah itu masih self-center. Masih berpusat kepada diri sendiri dan bukan Tuhan. Cara ngelihatnya gimana? Berapa banyak kalau Anda menyembah, Anda itu memusingkan apa pendapat orang tentang penyembahan Anda. Nanti kalau aku angkat tangan, nanti orang sebelahku ngomong apa ya? Nanti kalau aku nangis, nanti dikirain berlebihan. Aku mau berlutut tapi nanti dikirain. Anda sibuk dengan apa kata orang tentang menyembah. Sehingga fokusmu bukan kepada Tuhan, tapi fokusmu kepada dirimu sendiri. Saudara, Anda tidak akan pernah masuk dalam kepenuhan penyembahan kalau Anda masih berpusat kepada diri sendiri. Apa kebenaran berikutnya tentang penyembahan? Penyembah itu seorang pemberi. Katakan pemberi. Maksudnya bagaimana? Dia datang bukan sebagai konsumen, tapi dia datang sebagai seorang penyembah. Datang ke gereja, dia sikapnya nggak begini. Menurut kamu hari ini penyembahnya gimana? Kok aku kurang enjoy ya sama lagunya? Apalagi worship leadernya itu suaranya tadi agak mencong. Pemain drumnya itu kegemukan. Suasananya AC-nya kurang dingin. Bangkunya kurang empuk. Hari ini kurang bagus penyembahan suasananya. Tapi masih untung yang khotbah Pastor Fuji. Waduh. Ya harusnya saya kasih nilai 40 tapi gara-gara Pastor Fuji yang khotbah jadi 60. Saudara, itu berarti Anda datang bukan untuk memberi, tapi Anda datang untuk dihibur. Seorang penyembah itu seorang pemberi. Dengan kata lain, mau siapapun yang jadi worship leader, siapapun yang jadi pemain musik, apapun lagunya, AC-nya dingin atau enggak, bangkunya itu empuk atau tidak. Anda datang bukan untuk menerima kenyamanan. Anda datang bukan bahkan untuk menerima berkat. Tapi Anda datang untuk menyembah. Biasanya orang seperti ini, penyembah itu pemberi. Orang-orang seperti ini, dia akan menyembah apapun keadaannya sekalipun. Tidak ada alasan untuk dia bersyukur. Baru saja kecopetan. Baru saja mungkin mobilnya diserempet orang. Baru saja ditipu orang, kehilangan uang. Hatinya itu tidak menemukan alasan untuk dia bersyukur. Tapi waktu dia menyembah, dia memberikan korban syukur. Katakan korban. Korban syukur itu artinya apa? Anda nggak menemukan alasan untuk bersyukur. Anda ditimpa berbagai masalah, tapi Anda masih tetap bersyukur. Itu namanya korban. Korban pujian, Anda datang, Anda betul-betul misalnya Anda di kantor diperlakukan gak adil, Anda dirugikan orang, Anda ngalami a bad day dalam tanda kutip. Tapi Anda datang di gereja, Anda masih bisa melompat memuji Tuhan. Walaupun gak ada alasan untuk Anda memuji. Itu namanya korban pujian. Itu namanya penyembah. Katakan amin. Tapi banyak orang kan penyembahannya kan tergantung situasi. Kalau dia dapat rezeki nomplok, waduh penyembahan bisa, wah haleluya begitu. Tapi kalau dia gak dapat berkat, gak dapat rezeki. Datang ke sini, ya berdiri aja males. Mari kita berdiri sendiri.
Mari kita bertepuk tangan. Semua orang nangis-nangis, mari kita, how great is our God. Sementara dia sibuk ngitungin lampunya ini genap atau ganjil. Saudara, menyembah dalam kebenaran, dia datang untuk menyembah. Kalau kita punya hati demikian dan berkumpul menyembah seperti ini, Bapak Ibu, saya percaya hadiratnya akan nyata di tengah kita. Dan saya percaya tidak ada mustahil baginya. Bahkan yang sakit pun bisa disembuhkan. Yang berbeban berat mengalami kelegaan. Orang-orang yang jauh dari Tuhan mendapatkan kasih mula-mula. Amin.